ada di rumah, gimana kabar kalian? Kak Lisa berdoa, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kuat. Kak Lea, gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, kabarku baik dan sehat, Kak. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Lisa seneng banget loh hari ini, karena mulai bulan Agustus, kita sudah bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Meskipun kita beribadahnya di rumah masing-masing dan belum bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, adik-adik, kita harus tetap bersukacita. Nah, apakah adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Siap, Kak. Oke, kalau sudah siap, Kak Lisa ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita ulangi sekali lagi. It's good to see you. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membawa ibadah sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, meskipun dengan gadget kami masing-masing dan berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami agar bisa mengikuti ibadah ini dengan konsentrasi, fokus, dan hanya berpusat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi Kak Lisa bilang, Kak Lisa seneng banget ya hari ini akhirnya bisa ibadah lagi sama adik-adik sekolah minggu. Nah, kira-kira adik-adik di rumah seneng juga nggak ya? Kira-kira seneng nggak, Kak? Harusnya seneng dong. Iya, Kakak yakin pasti adik-adik di rumah juga seneng ya. Akhirnya bisa ibadah lagi bareng sekolah minggu GKI Batu. Nah, ibadah ini bisa terlaksana dan adik-adik juga bisa beribadah bersama karena Tuhan baik pada kita. Walaupun kita jauh jaraknya di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa beribadah bersama lewat HP, lewat laptop, komputer, atau apapun itu yang bisa mendukung kita untuk beribadah. Nah, karena Tuhan baik pada kita mau menyanyikan God is so good, dan dengan tetap bangkit berdiri. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Terima kasih seribu pada Tuhan
dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada siapa? Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi, aku bahagia karena dicinta. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, disiapkan dulu yuk Alkitabnya masing-masing yuk. Kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitab kalian masing-masing, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kalisa mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian, Pelangi Kasih-Nya. Engkau mengerti saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya dan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Silakan ambil posisi berdoa. Kita akan datang dengan hormat pada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam memuji Tuhan. Kami boleh mempersembahkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan melengkapi kami dengan kesetiaan, dengan pengertian, supaya kami semua boleh mengerti tentang firman Tuhan, tentang rencana Tuhan di dalam hidup kami semua. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini dengan tema harapan di tengah kesulitan. Wah, saat ini
Pasti kita semua melihat, mendengar apa yang terjadi. Banyak sekali orang-orang yang berkesusahan, sedih, tertekan hidupnya karena tidak bisa melakukan aktivitas secara normal seperti dulu lagi. Pasti ini juga dialami oleh adik-adik, bukan? Iya, Kakak Jum juga merasakan. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu? Iya, sekarang ini kita ada di situasi di mana lingkungan kita didatangi oleh virus corona. Adik-adik, tidak enak ya. Sekarang kita selalu takut untuk melakukan aktivitas. Biasanya sekolah, tidak bisa sekolah. Bertemu bapak ibu guru, bertemu teman, lari ke sana, lari ke sini, pergi ke kantin. Yang TK bisa menggambar bersama bapak ibu guru, bersama dengan teman-teman. Sekarang tidak bisa. Kalau hari libur, sama mama atau papa diajak ke mall. Atau pergi ke rumah nenek atau ke saudara. Senang sekali waktu itu, tetapi sekarang tidak bisa. Ya karena situasinya sangat tidak memungkinkan adik-adik. Kalau keluar, kita harus melakukan sesuatu yang menjaga diri kita. Kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer, harus jaga jarak, cuci tangan. Aduh, semua kita harus dikendalikan, tidak sebebas seperti dulu lagi. Pasti tertekan adik-adik. Paling tidak menyenangkan adalah banyak sekali orang-orang yang terserang virus sakit. Setelah sakit sampai pada meninggal. Wah, kalau terdengar ada yang meninggal, wah semuanya takut. Jangan-jangan nanti saya, jangan-jangan nanti saudara saya. Semua takut dengan kematian. Wah, tertekan sekali ya adik-adik. Pasti ini tidak menyenangkan untuk adik-adik, untuk keluarga, untuk semuanya saja. Adik-adik, tahu nggak kalian? Situasi ini pernah loh terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu. Bangsa Israel juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini. Mereka dalam keadaan hidup tertekan. Saat berada di Mesir, dibawa masuk oleh Yusuf, mereka ternyata berada di Mesir, di negeri orang, berkembang biak, menjadi turunannya banyak, beranak cucu. Wah, saat Raja Fir'aun tahu bangsa Israel menjadi lebih banyak, Raja Fir'aun takut. Jangan-jangan nanti Israel yang akan menguasai Mesir. Maka berbagai cara menekan bangsa Israel supaya tidak berkembang. Caranya menyakitkan sekali adik-adik. Ada yang dibunuh, dilakukan kerja paksa, dijadikan budak. Mereka bekerja keras tetapi mendapatkan hasil yang sedikit. Anak-anak tidak bisa bermain seenaknya. Ya kan nanti dibunuh oleh prajurit Mesir. Dan adik-adik karena takutnya Raja Fir'aun, kalau nanti bangsa Israel yang akan menguasai Mesir, maka Raja Fir'aun memerintahkan para bidan, bunuh semua bayi laki-laki. Yang perempuan tidak apa-apa, yang laki-laki bunuh semua. Karena apa? Raja Fir'aun takut. Nanti ada bayi-bayi ini nanti ketika dewasa, mereka menjadi pemimpin memberontak. Sehingga dilakukanlah tekanan-tekanan, ya, penindasan-penindasan, penyiksaan-penyiksaan terhadap bangsa Israel. Sedih sekali bangsa Israel, susah hidupnya. Tetapi
Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan sanggup menolong bangsa Israel. Cara Tuhan tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Cara Tuhan itu cara yang luar biasa. Dengan memakai Musa sebagai penolong bagi bangsa Israel. Bayi Musa yang tadinya dihanyutkan di Sungai Nil, dirawat, dibesarkan oleh putri Fir'aun, permaisuri Fir'aun, menjadi besar, dewasa. Ternyata benar adik-adik. Tuhan pakai Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, bangsa Israel yang hidupnya tertekan, susah, wah ini akan seumur hidup ditindas, menderita, menjadi penuh harapan, menjadi terhibur, menjadi wah ada kebebasan nanti, ada pertolongan dari Tuhan melalui Musa. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel ketika dalam keadaan takut, ketika dalam keadaan tertekan, mereka tidak pernah hilang harapan. Ketika mereka berdoa pada Tuhan, ketika mereka meminta pada Tuhan, ternyata Tuhan menolong. Tuhan membebaskan bangsa Israel. Sekarang kita pun juga begitu. Kita merasakan tertekan, gak enak, sedih, harus belajar di rumah, bosan, ini itu. Kita tidak boleh saling menyalahkan, kita tidak boleh saling mengolok, ini gara-gara ini, ini karena ini itu. Wah, malah nanti tidak baik jadinya. Kita semakin berdosa, ya, saling menyalahkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik dalam situasi yang seperti ini? Bukan bermalas-malasan, ya kan di rumah. Bangun ya enak saja, nanti aja jam 10. Ya kan? Belajar kan ada mama. Ya sudah dikerjakan mama. Ada aktivitas, malas biar saja dikerjakan kakak dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Situasi sulit, situasi yang tidak menyenangkan bukan alasan untuk bermalas-malasan, enggan melakukan sesuatu atau berbuat yang tidak baik. Justru situasi yang sulit, kita harus bangkit, kita harus tetap semangat, produktif, terlebih berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongan. Yakinlah saat ini Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan sudah menyiapkan pertolongan untuk kita semua, bangsa kita keluar dari masalah virus corona. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel yang selalu berharap pada Tuhan, kita pun juga harus tetap berharap pada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mengusir corona ini dari hidup kita, dari bangsa ini. Kita akan menuju pada kehidupan yang seperti semula karena pertolongan Tuhan. Tidak khawatir lagi ya, jangan khawatir lagi, jangan bermalas-malasan, tetap produktif, tetap melakukan aktivitas. Jangan lupa, tetap patuh pada orang tua, lakukan protokol kesehatan. Kalau keluar, terpaksa keluar harus pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Nah, percayalah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Oke, adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan membaca Amsal 23. Yuk, dibuka semua Alkitabnya. Iya, tadi semua bawa Alkitab ya, disiapkan Alkitabnya.
Amsal 23 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Kakak akan baca, kalian boleh menirukan sambil bersuara. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Oke, adik-adik, sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini yang akan membimbing kita untuk hidup selalu percaya kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit. Yakin Tuhan selalu menolong kita. Salam sehat dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya jangan dilupakan ya adik-adik. Kita ingat-ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Nah, sekarang Kak Lisa mengajak kita semua untuk kembali berdoa syafaat. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk studi dan sekolah kami Tuhan. Meskipun kami belum bisa sekolah di tempat yang seperti biasa, tetapi belajar di rumah, Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kerajinan supaya kami tetap bisa belajar di rumah dengan baik dan dengan semangat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun yang bekerja. Berikanlah kepada mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pandemi virus corona yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan kami semua dari virus ini Tuhan. Kami berdoa agar vaksin maupun obatnya cepat ditemukan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungi kami dari bahaya virus, juga Engkau melindungi kami, juga keluarga kami, dan juga orang di sekitar kami agar tetap sehat dan tetap dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah, walaupun ibadah selesai, tetap ingat kata Kak Lisa tadi ya, firman Tuhannya nggak boleh dilupakan, tetapi kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir.
Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami di hari Minggu ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya selepas dari ibadah ini, Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, apapun aktivitas kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.